warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Kailastika dari jurusan S1 Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan apa sih itu penyakit diabetes, gimana cara pencegahan, dan gimana ciri-ciri dari penyakit diabetes tersebut. So, langsung aja ke videonya. Viral di media sosial cuitan warganet yang terkejut dengan banyaknya pasien anak melakukan cuci darah di RCM. Pihak RCM membenarkan ada 60 pasien yang menjalani terapi cuci darah. Data survei kesehatan Indonesia, 50% anak usia 3 hingga 14 tahun mengonsumsi minuman manis lebih dari 1 kali dalam sehari. Ikatan Dokter Anak Indonesia menyebut indikator awal kerusakan gagal ginjal karena gaya hidup memprihatinkan. Tingginya kebiasaan minum manis pada anak meningkatkan risiko diabetes mellitus tipe 2 jika memburuk berujung pada gagal ginjal. RCM membenarkan ada 60 pasien menjalani terapi cuci darah, 30 diantaranya harus menggunakan mesin atau hemodialisis. Kementerian Kesehatan mencatat kasus diabetes Pusat Kesehatan Dasar Nakes tahun 2013 hingga tahun 2021 mencatat jumlah penderita diabetes meningkat hingga 19 juta kasus, di mana mayoritas kenaikan terjadi pada anak-anak di atas usia 15 tahun. Nah, teman-teman tahu nggak sih, ternyata penyakit diabetes ini adalah salah satu penyakit yang paling banyak dialami oleh masyarakat Indonesia saat ini loh, terkhususnya masyarakat Indonesia dengan golongan usia lanjut. Namun, kabar baiknya nih teman-teman, diabetes itu bisa dicegah dan dikenali loh sejak dini. Maka dari itu, mari kita kenali bersama. Apa itu penyakit diabetes mellitus? Penyakit diabetes adalah penyakit kronis ketika kadar gula atau glukosa dalam darah terlalu tinggi. Hal ini terjadi karena tubuh tidak menghasilkan insulin yang cukup atau insulin tidak bekerja dengan baik. Nah, insulin sendiri adalah hormon yang membantu glukosa masuk ke dalam sel yang digunakan sebagai energi. Apa saja tipe penyakit DM? Ada DM tipe 1, DM tipe 2, DM gestasional, dan DM tipe lainnya. Faktor resiko penyakit DM adalah kegemukan, kurangnya aktivitas fisik, dislipidemia, riwayat penyakit jantung, hipertensi atau tekanan darah tinggi, dan diet yang tidak seimbang. Ciri-ciri dan gejala dari diabetes. Nah, teman-teman tahu nggak sih, gejala diabetes ini bisa muncul bertahap loh, teman-teman, ataupun tiba-tiba. Antara lain, kalau untuk gejala umumnya, itu yang pertama sering haus, sering buang air kecil, terutama di malam hari, sering lapar meskipun sudah makan, berat badan turun tanpa sebab, luka sulit sembuh, mudah lelah dan lemas, pandangan kabur, kulit sering gatal, dan kesemutan pada area tangan atau kaki jika diabetes tersebut sudah mencapai tipe kedua. Dampak dan akibat dari penyakit diabetes. Nah, penyakit diabetes yang tidak terkontrol dapat menyebabkan komplikasi yang serius loh, di antaranya kerusakan ginjal, kebutaan, penyakit jantung, gangguan saraf, hingga amputasi pada anggota tubuh yang terkena penyakit diabetes. Cara pencegahan diabetes. Nah, cegah diabetes bisa dimulai dari sekarang loh teman-teman, dengan langkah yang sederhana aja. Di antaranya, kurangi gula dan minuman manis, perbanyak makan sayur dan buah, olahraga minimal 30 menit dalam sehari dan 5 kali dalam seminggu, jaga berat badan, dan lakukan pemeriksaan gula darah secara rutin. Cara mencegah komplikasi pada DM adalah dengan meminum obat secara teratur, mengetes gula darah dan check up secara rutin, melakukan pola makan sehat, beraktivitas fisik secara teratur, waspada infeksi kulit dan gangguan kulit, rutin memeriksa mata, dan waspada jika ada kesemutan, rasa terbakar, hilangnya sensasi, dan luka pada bagian bawah kaki. Konsultasikan kepada dokter atau tenaga kesehatan untuk mendiskusikan bagaimana menghindari komplikasi dan cara penanganannya jika memiliki beberapa komplikasi. Tata laksana pada DM yaitu, yang pertama, bahan makanan yang diperbolehkan adalah sebagai berikut. Lauk hewani dan nabati dalam jumlah yang cukup sesuai yang dianjurkan, aneka ragam sayuran untuk memberikan rasa kenyang dan kandungan serat tinggi, buah-buahan dalam jumlah yang cukup, dan minyak dan garam dalam jumlah yang tidak berlebihan.
Yang kedua, jumlah makanan yang dimakan dalam satu hari perlu dibagi dan diatur dengan baik, terutama bagi penderita yang menggunakan pil dan suntik insulin. Yang ketiga, penderita bisa menggunakan sakarin sebagai pengganti gula dengan perbandingan 1 gelas minuman digunakan 2 tablet sakarin atau 1/4 sendok teh sakarin kristal. Bila menggunakan sakarin, jangan dipanaskan karena dapat memberikan rasa pahit. Kesehatan adalah investasi terbesar kita. Mulailah hidup sehat dari sekarang. Jangan menunggu sampai terlambat. Diabetes dapat dicegah. Hidup sehat bisa dimulai hari ini. Bersama kita wujudkan masyarakat sehat tanpa diabetes. Cegah diabetes, kendalikan hidup Anda.